dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini, karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali, nggak tahu apa-apa dalam hal ini, dalam isu ini gitu ya. Saya orang luar, nggak punya apa-apa. Iya. Yang punya apa mereka tidak? Apa urusannya? Nggak ada urusan. Jadi saya ingatkan hati-hati, jangan memfitnah. Ahai, seluruh Demokrat takut sama seorang Muldoko, mental tempe. Tulisan Manuel di seaword.com. Saat ini, serangan elit Demokrat yang setia kepada AHY mulai terfokus pada Muldoko. Andi Arief yang pernah dikurung karena urusan bom, dan juga Rahlan Nasidik yang pernah ngomong mau kerjasama sama setan untuk mengalahkan Jokowi, memfokuskan peluru mereka di media sosial ke arah Muldoko. Saat ini media pro-Demokrat pun mulai menggoreng-goreng soal Muldoko, seolah-olah Muldoko tengah berkelit soal upayanya dalam mengambil alih Demokrat lewat konferensi luar biasa yang direncanakan terjadi. Kalau melihat dari strategi Demokrat ini, sepertinya merupakan strategi klasik. Mereka menggunakan akal-akalan mereka lewat para buzzer di media sosial yang tersebar paling banyak di Twitter untuk menggiring opini bahwa Muldoko sedang ingin menjadi ketum Demokrat, atau upaya-upaya melengsarkan AHY dari puncak kepemimpinan Demokrat. Bahkan tidak tanggung-tanggung, loyalis AHY mulai menyerang pemerintah, minta Joko Widodo untuk segera menanggapi surat dari Demokrat soal upaya kudeta yang katanya direstui oleh orang-orang lingkaran Jokowi yang sekelas menteri. Sungguh, mereka ini sedang mencari akal-akalan. Tapi yang paling lucu buat saya adalah di tengah-tengah perselisihan antara Demokrat dan pemerintah, ada sosok Muldoko nyelip di tengah-tengah. Nama Muldoko disebut-sebut terus. Dia sudah memberikan klarifikasi bahwa banyak orang Demokrat yang memang datang. Dia tidak menyangkal itu. Jujur saja, Muldoko di sini ada di posisi yang baik. Dia mencoba mendengar karena dia bagian dari eksekutif yang disumpah untuk menjalankan amanat rakyat yang di dalam negara demokrasi diwakilkan oleh partai. Jadi kalau ada masukan dari Partai Demokrat, Muldoko wajib mendengar. Kalau Muldoko menolak tamu dari Partai Demokrat, tentu relasi antara eksekutif dan legislatif akan menjadi dingin. Sosok Muldoko ini akhirnya jadi rockstar yang mengagetkan para puncak pimpinan partai. AHY merasa dilangkahi, dikangkangi oleh loyalisnya. Orang Demokrat lebih memilih berbicara kepada Muldoko ketimbang AHY. SBY pun sudah entah ada di langit ketujuh, nyaman menjadi dewan pembina. Kekurangan AHY satu, karisma. Sisanya nggak ada. Muldoko yang menjadi sasaran tembak dari para loyalis AHY ini buat saya sangat lucu. Demokrat justru secara aktif merendahkan diri mereka lewat menyerang satu tokoh yang bahkan keterlibatan dalam upaya kudeta masih belum terbukti. Andi Arief dan Rahlan mewakili seluruh Partai Demokrat
menyerang Muldoko. Lucunya di mana? Begini loh, seorang Muldoko masa bisa menjadi ancaman bagi seluruh partai? Ini entah Muldoko yang terlalu kuat seperti Saitama atau Demokrat yang mirip styrofoam ketemu aseton. Tempe. Seharusnya kalau Partai Demokrat solid kayak PSI, pasti mereka nggak akan khawatir sama satu orang. Siapa sih Muldoko? Popularitasnya nggak gede-gede banget. Mungkin seluruh Indonesia lebih kenal AHY daripada Muldoko. Dia ini mantan panglima, betul. Tapi pengaruhnya di dunia politik masih tidak lebih populer. Dia memilih jalan yang lurus, bukan jalan populer. Saya melihat bagaimanapun juga Demokrat ini seperti sekelompok orang yang kehilangan arah. Kalau bicara dari sejarah, Demokrat ini ibarat angkatan yang sudah tua. Mereka yang pernah berkuasa selama 10 tahun. Bukannya membangun koneksi dan networking agar menjadi semakin kuat, malah bikin ulah. Beberapa ulah yang saya temukan cukup jelas sih bagaimana strategi mereka menyerang pemerintah. Pemerintah Indonesia yang melakukan apapun pasti mereka kritik. Salah satunya soal Omnibus Law. Ini sudah menjadi kesepakatan seluruh partai. Demokrat pun pernah setuju. Tapi mendadak sok superhero melawan Omnibus Law. Selain itu, upaya pengkerdilan kerja keras pemerintah dalam penanganan pandemi juga Demokrat paling kenceng bicara. Sampai-sampai anak pun jadi alat politik untuk meminta Jokowi lockdown. Kalau lockdown, nanti yang disalahkan Jokowi lagi. Karena ekonomi nggak stabil. Maunya apa sih? Terakhir, tidak ada yang bisa diserang. Mereka malah playing victim. Mengatakan Demokrat terancam dikudeta atas persetujuan orangnya Jokowi. Sungguh, nggak ada yang lebih bagus apa? Kalau kata Denny Siregar, biarkan saja Demokrat koar-koar, diamkan saja mereka. Nanti 2024 juga hilang seperti PKS. Selamat ya, kalian ibarat menggali lubang sendiri. Masa kalah sama satu orang? Padahal situ satu partai loh. Pernah berkuasa 10 tahun. Ini baru 6 tahun jadi oposisi saja sudah kepanasan. Bahkan terkentut-kentut. Begitulah lembek-lembek.